It's a lot easier than people. I'm gonna try to control the weather. Yeah, something that only God can do. I'm gonna make it actually stop. Di awal cerita diberitakan dari News 8 tahun 1984, kita diperlihatkan sedang berlangsungnya atraksi sulap yang ekstrim, di mana seorang pesulap bernama Lionel Frank sedang melakukan sulapnya yang sangat menantang maut. Aksi sulapnya yang dilakukan Lionel adalah meloloskan diri dari sebuah peti yang dijatuhkan ke sungai dalam waktu 5 menit. Nah, namun siapa sangka nih, tragedi pun menimpa Lionel. Ia tidak muncul di permukaan dan dia dinyatakan tewas dalam aksinya tersebut. Melihat hal itu, sang anak bernama Dylan pun terpukul oleh kematian ayahnya yang ia saksikan oleh mata kepalanya sendiri. Lalu scene pun berpindah. Terlihat di sini kalau Daniel Atlas sedang menyusuri lorong untuk menemui seorang misterius yang selama setahun terakhir memberinya kartu semacam teror agar dia menunggu instruksi atau semacam misi untuk dilakukan. Tetapi ketika dia sampai di suatu ruangan, dia mendengar suara orang yang selama ini mengarahkan misi kepadanya. Dan mengatakan kalau waktunya hampir tiba. Nah, di sini Daniel pun disuruh pulang dan akan diberitahu untuk kapan dia harus beraksi lagi. Kemudian terlihat jika Dylan yang di awal scene tadi sudah beranjak dewasa nih. Di situ dia terlihat sedang sibuk dengan pekerjaannya, yang ternyata Dylan ini adalah salah satu pekerja FBI di kantor tersebut. Dylan sendiri sedang menyelidiki kasus yang sudah lama terjadi setahun yang lalu, di mana itu adalah kasus pencurian uang yang dilakukan 4 pesulap atau Four Horsemen. Dylan sendiri sudah mendalami kasus ini sudah lama sekali nih, sehingga dia sangat yakin dengan penyelidikan yang dia lakukan kalau pesulap itu masih berkeliaran di seputaran kota. Dia pun mencoba meyakinkan penyelidikan tersebut kepada atasannya nih. Di scene lain, ketika Daniel kembali ke apartemennya, dia dikagetkan dengan seorang wanita yang entah dari mana asalnya. Ternyata nih, dia adalah pengganti Henley di film Now You See Me pertama sebagai Four Horsemen. Wanita itu bernama Lula. Di sisi lain, Jack Wilder dan Merritt sedang bermain bersama di suatu tempat dan tak lama kemudian Daniel pun datang menghampiri mereka. Daniel mengajak mereka untuk menemui Dylan dan di sana Dylan sudah bersama Lula. Seperti yang sudah dikatakan di awal tadi, Lula adalah pengganti Henley sebagai Four Horsemen yang direkrut oleh Dylan. Akhirnya mereka pun melakukan briefing nih untuk menyusun strategi untuk misi selanjutnya. Di sebuah acara yang bernama Okta, mereka pun membagi tugas nih dengan keahliannya masing-masing. Di sini Daniel bertugas nih untuk masuk ke ruangan kontrol gedung untuk melobi keamanan di sana. Sementara Jack Wilder bertugas menjadi seorang security untuk membantu Daniel memudahkan aksinya. Nah, si Lula ini bertugas menjadi koki yang cedera untuk mengalihkan perhatian. Sementara Merritt bertugas untuk menghipnotis Elvin, orang penting dalam acara tersebut. Namun siapa sangka nih, kemunculan mereka diketahui oleh FBI, sehingga itu membuat mereka harus mengubah rencananya. Di sini Dylan pun mencoba mengalihkan FBI serta mengulur waktunya. Namun usaha mereka gagal nih ketika ada serangan misterius yang membongkar aksi mereka. Akhirnya FBI pun mengetahui nih siapa Dylan sebenarnya. Akhirnya mereka pun pergi ke sebuah pipa besar yang menuju ke titik kumpul. Namun pipa itu tidak mengarah ke sana nih, melainkan mengarah ke dapur yang di sana ada banyak koki yang sedang memasak. Yang mengejutkannya lagi nih, ternyata mereka sekarang sedang ada di Makau nih, dalam waktu sekejap saja. Yang sebelumnya mereka ini baru aja ada di New York. Nah, ternyata mereka sudah ditunggu oleh seorang pria yang mirip dengan Merritt. Pria ini bernama Casey, dan dia adalah saudara kembarnya Merritt. Kemudian mereka pun dibawa ke suatu tempat dengan anak buah Casey. Di sisi lain, Dylan yang sedang ada di titik kumpul sedang coba menghubungi Four Horsemen, namun gak ada jawabannya. Tiba-tiba panggilan tak dikenal pun masuk ke handphonenya. Ternyata itu adalah Thaddeus. Thaddeus meminta Dylan untuk membebaskan, dengan imbalan ia akan membantu Dylan untuk menemukan Four Horsemen. Dengan cepat Dylan pun membebaskan Thaddeus dari selnya. Thaddeus pun mencoba meyakinkan Dylan kalau bukan ia yang membunuh ayahnya. Namun hal itu malah membuat Dylan kesal dan mengatakan dia hanya ingin tahu di mana Four Horsemen berada. Sementara keempat pesulap dibawa Casey ke seorang pria yang akan jadi bos baru mereka. Pria ini bernama Walter, salah satu anak dari Arthur Tressler.
Nah, di sini Walter pun menjelaskan bagaimana mereka bisa sampai di Makau dengan waktu sekejap saja. Ternyata saat di dalam pipa mereka dihipnotis oleh cahaya di dalam pipa tersebut, sehingga Walter pun membawa mereka berempat menggunakan pesawat miliknya. Di sini mereka memberitahu nih, alasan Walter memburu mereka adalah karena mereka telah mencuri uang dari pria Prancis di aksinya tahun lalu. Nah, kebetulan si Walter ini nih ikut investasi dengan pria tersebut, sehingga Walter meminta mereka untuk mengembalikannya dengan mencuri sebuah chip di suatu gedung milik Elvin. Dan karena yang dicuri kali ini adalah chip, maka keahlian Jack Wilder pun sangat diandalkan. Akhirnya dia pun mengajarkan teman-temannya nih bagaimana teknik menyembunyikan chip yang akan mereka curi nantinya. Nah, untuk memasuki gedung tersebut, mereka harus melalui pemeriksaan yang ketat nih. Merritt membuat pengalian agar petugas sedang memperhatikan Jack Wilder dan Lula saat mereka melancarkan aksinya. Namun saat Jack Wilder kembali, dia pun dicurigai oleh petugas dan harus diperiksa. Nah, kerennya nih, disinilah permainan kartu mereka diperlihatkan. Eyes are up here, man. Thanks, pal. Di scene lain, Dylan dan Thaddeus mendatangi sebuah toko sulap yang pernah didatangi oleh para anggotanya. Dylan pun melihat peti yang digunakan oleh ayahnya dulu. Sementara Dylan berbicara dengan pemilik toko, Thaddeus pun masuk ke dalam peti dan menghilang. Singkat cerita, akhirnya Dylan menemukan Daniel di sebuah pasar di Makau. Namun di sini Daniel tak mau lagi menganggap Dylan sebagai leadernya dan menyuruh Dylan untuk pergi. Mendengar hal itu, Dylan pun pergi dan tiba-tiba Walter dan anggotanya pun datang dan meminta chip yang sudah mereka curi. Walter juga mengatakan nih pada Daniel kalau orang misterius yang berbicara dengannya dulu adalah dia. Anggota Walter pun meminta chip itu, namun tiba-tiba saja Dylan datang menyelamatkan Daniel, sehingga menyebabkan Dylan dikejar oleh anggota Walter. Dylan pun tertangkap oleh Walter dan diserahkan kepada Arthur. Arthur minta chip yang tadi nih, namun chipnya tidak ada pada Dylan. Hingga akhirnya Dylan pun dimasukkan ke dalam peti seperti ayahnya dulu. Lalu Walter pun melemparkan peti tersebut ke dalam air. Dylan pun mencari cara untuk keluar dalam peti. Namun setelah terbuka, Dylan pun sudah tak sadarkan diri nih. Dan kini giliran Daniel yang membantu dengan menarik Dylan dari dalam air. Nah, di sini Jack Wilder pun menyadari sesuatu. Ternyata kalau chip itu adalah palsu, dan itu membuat mereka berpikir keras untuk mendapatkannya. Karena mereka tahu kalau Walter tak akan berhenti mengejar sampai chip itu didapatkan. Akhirnya mereka pun merencanakan sesuatu nih dengan mengadakan pertunjukan di London. Di sisi lain, FBI yang selama ini memburu mereka juga mengetahui hal itu dan bergegas pergi menuju London untuk menangkap mereka. Di sini terlihat Four Horsemen sudah mulai aksi di tengah keramaian penduduk London di malam itu. Nah, kerennya nih, Daniel melakukan aksi memberhentikan hujan dan mengacak arah airnya. It's a lot easier than people. I'm gonna try to control the weather. Yeah, something that only God can do. I'm gonna make it actually stop. Sementara Jack Wilder memainkan trik kartu dengan 3 pemain, dan Lula bermain dengan trik burung merpatinya. Sementara nih, masing-masing dari mereka berada di titik yang berbeda, sehingga itu membuat Walter dan FBI kewalahan. Saat FBI datang, Dylan pun menyuruh semua anggotanya pergi dari tempat pertunjukan. Saat hendak kabur nih, Merritt pun terjatuh dari motornya yang menyebabkan mereka semua tertangkap oleh anak buah Walter. Nah, mereka semua nih dibawa dengan menggunakan kontainer ke suatu tempat yang tidak mereka ketahui. Ternyata mereka dibawa ke dalam jet pribadi milik Arthur. Nah, di dalam mereka pun diminta untuk menyerahkan chipnya. Dan anehnya nih, saat diperiksa chip tersebut pun asli. Jelas hal itu pun membuat mereka berlima bingung. Karena yang mereka ketahui nih, chip yang mereka pegang ini adalah chip palsu. Meskipun begitu, Walter memerintahkan anggotanya untuk membunuh mereka dengan melempar keluar jetnya. Namun nih, siapa sangka hal mengejutkan pun terjadi. Ternyata jet yang mereka tumpangi itu tidaklah terbang, melainkan diam di tempat. Hal itu pun ditonton oleh banyak orang secara live.
Yang ternyata nih, itu semua sudah direncanakan dari tipu daya Four Horsemen. Mereka juga menjelaskan nih pada semua orang bagaimana triknya berjalan. Mereka menggunakan kipas angin super besar dan semburan air agar seolah-olah pesawat tersebut seperti terbang di udara. Akhirnya Arthur, Casey Walter, dan kawan-kawan ditangkap oleh FBI karena diketahui merencanakan dan memata-matai publik dengan menggunakan chip tadi. Dan di scene terakhir semuanya pun terungkap, di mana Thaddeus Bradley ternyata teman dekatnya Lionel Frank, alias ayahnya Dylan. Dia sengaja tak memberitahu Dylan karena dia malu pada Dylan, dikarenakan insiden yang menimpa ayahnya dulu. Dia juga sudah merencanakan untuk dipenjarakan oleh Dylan di 1 tahun belakangan. Dan ternyata nih, petugas keamanan yang tadi pun termasuk ke dalam rencananya si Thaddeus. Dan film pun berakhir. Seeing, are you listening, horseman? I believe in is an eye.